warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau nyampein anak-anak ibu yang ganteng dan cantik, jangan suka bohong ya. Hilangin rasa berpikir pingin bohong, karena bohong pertama pasti kedua kalinya pasti bohong lagi untuk nutupin yang pertama. Nggak kelar-kelar. Ibu nggak tahu, tapi Allah maha tahu ya. Jadi kalau misalnya kamu kesiangan terus WA ke wali kelasnya bilang sakit bu, nah itu udah masalah. Bohong lagi. Kalau salah, nerima hukuman dari kesalahan tersebut. Ayo dewasa. Kamu bukan anak SD lagi, bukan anak TK lagi, bukan anak SMP lagi, tapi anak SMA yang kedepannya udah terjun di masyarakat. Jadi untuk bohong itu difikirkan baik-baik. Terus kalau ngomong juga difikirkan baik-baik kayak gitu. Ibu nggak tahu, yang lain nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Biasanya balasan itu nanti akan diterima cepat atau lambat kayak gitu. Oke, sekarang aman, tapi kita nggak tahu balasan itu kapan nanti akan diterima kayak gitu. Ya mungkin bukan dari ibu, tapi yang lain juga bisa aja kayak gitu. Jadi tolong hilangin rasa berpikir mau bohong. Terus juga kalau jam istirahat jangan berlebihan sayang. Udah berlebihan, terus udah masuk nih, gurunya udah standby di kelas, terus kalian telat masuknya, terus bohong lagi, bilangnya ke WC. Ayo, ibu nggak tahu, tapi Allah mah tahu. Ibu nggak akan ngusik kalian, mau kalian berbohong atau gimana. Toh kalau nanti pun kalian berbohong akan ketahuan juga gitu, tanpa ibu harus bereaksi, tanpa ibu ngasih tindakan kayak gitu. Intinya adalah ibu bisa kok. Ibu juga dulu sama suka bohong, tapi karena ibu mungkin udah ngerti namanya bohong itu salah, jadinya ibu lebih nyadar lagi, nggak mau namanya bohong kayak gitu. Karena ada balasannya nanti kalau kitanya bohong kayak gitu. Balasannya itu nggak hari itu juga, tapi nanti pasti ada, yaitu nanti sama anak kamu ke depannya kayak gitu. Kalau kamu jadi orang tua nanti kan kamu ngerasain deh kalau dibohongin tuh kayak gimana sih. Kayak ya ibu mah cuman ngingetin aja. Terus juga kalau misalnya ada sampah di jalan kayak gitu, jangan dihindarin, jangan masa bodoh, ambil ya sayang ya. Ayo diubah sifatnya kayak gitu. Kalau dulu nggak peka, sekarang harus peka kayak gitu. Karena masalah itu harus diselesaikan, bukan dihindarin. Jadi kalau misalnya ada sampah, ada orang yang kesusahan jatuh, ditolongin, bukan diketawain, bukan didiemin, dimasa bodohin. Ibu juga dulu kayak gitu, masa bodoh. Itu kan urusan lo, bukan urusan gua. Tapi karma itu berlaku loh sayang. Kalau kita nolong orang juga akan nolong kita. Kalau kita jahat sama orang juga akan jahat sama kita kayak gitu. Jadi ayo ubah pola pikirnya ya, bersihin otak sama hati kamu supaya enak melangkah kayak gitu ya. Memang kamu nganggapnya ibu cuma bisa ngoceh doang, ngomongin doang, tapi ibu udah ngerasain, makanya ibu bisa ngomong kayak gini. Kalau ibu belum ngerasain, ibu gak akan ngomong kayak gini. Ayo kita sama-sama introspeksi diri, berproses lebih baik ke depannya. Jangan
hari ini sama kemarin sama aja, harus ada perubahan. Hari ini baik, besok harus lebih baik lagi, kayak gitu. Mau gimana pun caranya, kalian yang lebih ngerti, itu pilihan kalian ya, pilihan mau kayak gimana ngatasin masalah tersebut, kayak gitu. Terus gimana cara berproses jadi lebih baiknya, kayak gitu. Ibu nggak bisa maksain kayak gimana, kalian yang lebih ngerti dengan sifat kalian, tingkah laku kalian, kayak gitu, tindakan kalian. Jadi ibu nggak bisa ngarahin apa-apa, ibu cuman ngasih contoh doang yang terbaik untuk ibu dan kalian juga. Jangan dianggap ibu senyum-senyum doang itu nggak ada masalah. Setiap senyum itu menandakan ibu bersyukur, kayak gitu. Ada masalah ya dinikmatin aja, kayak gitu. Tapi jangan mancing-mancing ibu juga, kayak gitu. Ada saatnya juga ibu bereaksi, kayak gitu. Sama guru-guru yang lain, kayak gitu. Jangan dianggap adem-adem ayam aja, kayak gitu, senyum nyapa kalian, tapi sebenarnya pasti ada masalah yang nggak mungkin kita ceritain karena zonanya bukan di kalian, kayak gitu. Ibu pernah di zamannya kalian, kalian belum di zamannya ibu. Kalau ibu udah ngerti namanya setiap hari itu ada mata pelajaran yang banyak, pusing, kayak gitu. Ibu udah ngerasain, tapi kalian belum ngerasain kan susahnya nyari uang, kayak gitu, yang pergi pagi pulang malam, mikir setiap hari untuk nyari uang untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan rumah sehari-hari ya. Pokoknya intinya adalah kita kalau ada masalah di rumah kita nggak akan bawa ke sekolah. Sama halnya kalau kita ada masalah di sekolah kita nggak pernah bawa ke rumah, karena kita tahu posisi kita itu kalau di rumah ya itu untuk keluarga kita, kayak gitu. Kalau di sekolah itu untuk anak-anak murid kita. Jadi kita harus standby, walaupun capek, walaupun kesel, tetap kita harus nyebarin semangat positif ke anak murid kita, kayak gitu. Ya walaupun di rumah balik lagi mumetnya kita, pusingnya kita, kayak gitu. Ya kita juga berharapnya anak murid kita juga kayak gitu, bisa nempatin, boleh main game, nonton bola boleh, tapi ya itu diatur jadwalnya ya. Kalau misalnya memang mau nonton bola jam 1 ngebela-belain, berarti harus bela-belain juga mau ke sekolah, standby di sekolah sebelum jam 7, kayak gitu. Jadi ada tanggung jawabnya, ada disiplinnya. Kalau kita ngertiin masalah kalian, tapi kalau udah terjun di masyarakat, bos kita itu nggak akan ngertiin kita. Mau kita telat alasannya ya sepele ya, nonton bola, kayak gitu, pasti dicara habis-habisan, kayak gitu. Mumpung di sekolah, makanya kita mau ngarahin kalian yang lebih baik supaya nggak kaget nanti pas di dunia kerja, di dunia kuliah nanti, kayak gitu. Ayo dewasa, positif ya. Kalau kamu mikirnya negatif terus ya semuanya akan negatif, kayak gitu. Ayo kita sama-sama, ibu ngomong kayak gini ya bukan untuk kalian doang tapi untuk ibu sendiri, kayak gitu. Selalu ngingetin ibu harus lebih baik lagi ke depannya, kayak gitu. Makanya jangan dianggap ibu baik terus, enggak sayang. Ada saatnya ibu juga emosinya naik, kayak gitu. Cuman karena udah di sekolah ya ditahan gitu emosinya, tapi jangan mancing-mancing ibu, kayak gitu ya. Pokoknya kita sama-sama ngertiin, kita sama-sama proses jadi lebih baik, itu aja, itu dan itu. Ayo positif, semangat untuk hari ini, semangat untuk kedepannya. Ibu berharap lulus dari SMA Muhammadiyah ada ilmu yang diambil, yaitu ilmu apapun, ilmu pelajaran boleh, ilmu disiplinnya boleh ya, pokoknya semua